Ci timbulan Rasul timbulan Muhammad sirah buka baitullah rambut kuraci kus banyutan anak banyu katan anak Rasul buka kalung kehidupan akhir batan mana kita besar atau makanan dua apa boleh panis yahu ya roh Muhammad nabi akhir zaman amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim ya sahibul ya kutuba rabbana ya sesungguhnya Hidi Aba Muhammad sama berkepada setan midani Bismillahirrahmanirrahim. Ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mundur, Allahu Akbar. Mundur, Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala wa ta'ala billahi lana nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mundur, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya, dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Sirri ala Duni. Semoga panjenengan semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi, masih bisa saling menyapa, dan insya Allah kita saling mendoakan atau doa. Semoga kita semuanya menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dari mulai kita bangun tidur tadi pagi sampai kita tidur malam nanti insyaallah. Alhamdulillah, begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sampai-sampai mungkin kita tidak akan bisa menghitung begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, dan masih banyak lain dan sebagainya yang diberikan kepada Allah. Masya Allah, luar biasa banyaknya, sampai-sampai kita mungkin tidak bisa untuk menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Coba sekali-kali panjenengan yang saat ini mungkin ada yang mau tidur, sudah mau tidur, ada juga yang mungkin lagi santai. Pernah ketika kita mau tidur malam, kita pikirkan, ketika kita bangun tidur tadi pagi sampai kita mau tidur malam ini, pernah tidak kita berpikir kita lebih banyak ingat kepada Allah atau kita lebih banyak lupa kepada Allah? Padahal semua yang kita nikmati, semua yang kita rasakan, semua yang kita lakukan ini semua atas izin Allah,
atas karunia Allah, atas rahmat Allah, dan atas kasih sayang Allah. Pernah tidak kita berpikir sekali saja begitu ketika mau tidur, ketika bangun tidur sampai kita tidur lagi, lebih banyak ingat sama Allah atau lebih banyak lupa kepada Allah? Kalau sampai kita lebih banyak lupanya kepada Allah, Masya Allah, tentunya kita sama-sama saling mengingatkan agar lebih banyak ingat kepada Allah. Alangkah hinanya diri kita, terutama saya pribadi, yang lebih banyak menikmati semuanya dari Allah tetapi lebih banyak lupanya kepada Allah. Terkadang kita ingat kepada Allah hanya ketika waktu sholat saja. Dan lebih hinanya lagi, kita lebih kita lupa ketika sholat itu kepada Allah. Masya Allah. Jadi sama-sama yuk kita bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Masya Allah, mari sama-sama kita gunakan nikmat yang diberikan Allah ini untuk sesuatu hal yang diridhoi, yang disenangi, yang diperbolehkan, yang diperintah oleh Allah. Jadi alangkah malunya kalau kita menerima nikmat dari Allah lalu kita gunakan nikmat ini untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau yang dilarang oleh Allah. Sebagai contoh, ketika kita diberikan baju oleh ibu kita. Ketika kita diberikan baju yang kita terima dari ibu kita ini, bajunya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak disukai oleh ibu kita. Tentunya yang memberikan pun juga akan marah, tidak akan suka begitu. Jadi kita harus malu ketika diberikan baju, kita tidak punya baju, kita diberikan baju, lalu kita gunakan baju itu untuk sesuatu hal yang dilarang. Apalagi sampai melakukan hal yang mungkar, melawan dari apa yang memberikan baju tadi. Masya Allah, luar biasa malunya begitu. Seperti halnya diri kita diberikan kesehatan ini, marilah kesehatan yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Kita dikasih mata, ya kita gunakan mata kita untuk melihat sesuatu hal yang diridhai oleh Allah, karena nanti mata kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita punya mulut, ya kita gunakanlah mulut kita untuk berbicara yang diridhai oleh Allah. Karena apa? Karena mulut nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita diberikan telinga oleh Allah, ya kita gunakan untuk mendengar sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Jangan mendengar sesuatu hal yang tidak diridhai oleh Allah. Jika kita mempunyai kaki, ya kita gunakanlah kaki ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Jangan sampai kita melangkah sesuatu hal yang sudah tidak diridhai, apalagi sampai hal yang mungkar. Masya Allah, itu nanti semuanya akan ada pertanggungjawaban dari Allah. Ini saya berbicara sebenarnya untuk mengingatkan diri saya sendiri, tapi seolah-olah seperti menasihati panjenengan semuanya. Wallahi, demi Allah, sebenarnya apa yang saya ucapkan ini untuk menasihati diri saya sendiri, dan semoga juga bisa sedikit memberikan iktibar, memberikan nasihat untuk semua saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Saya ulangi lagi, dengan sebenar-benarnya syukur dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan yang diperintah oleh Allah, apapun yang diperintah oleh Allah, itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah sama sekali tidak butuh apapun dari kita. Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Besar. Kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Sebagai contoh, ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, sholat itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Banyak sekali rahasia-rahasia yang luar biasa yang terkandung di dalam sholat. Sholat itu adalah gerakan yang paling bagus, gerakan yang paling sehat, olahraga yang paling bagus untuk diri kita. Dan secara sebatinnya mampu menenangkan diri kita adalah sholat. Ketika Allah melarang sesuatu hal yang buruk untuk diri kita, ketika Allah melarang pasti ada sesuatu hal yang buruk yang apabila kita lakukan itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita dilarang untuk melakukan muhlimah, main, judi, madat, atau obat-obatan terlarang, membunuh orang dan lain sebagainya, zina. Itu semua dilarang Allah karena itu semua bisa merugikan diri kita sendiri. Contoh, ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras lalu kita meminum. Sejatinya apabila seluruh manusia ini yang ada di muka bumi ini meminum minuman keras,
Allah tidak ada ruginya, Allah tetap Allah, Allah tetap esa. Hanya saja ketika kita meminum minuman keras, itu nanti akan merusak diri kita. Pikiran sehat dibuat gila, badan yang sehat dibuat sakit, pikiran waras dibuat gila, seperti itu. Pada akhirnya yang rugi adalah diri kita sendiri. Lalu untuk apa sih sebenarnya Allah itu harus melarang dan memerintah begitu? Karena Allah punya sifat Rahman, karena Allah punya sifat Rahim. Allah itu sayang terhadap hambanya, Allah itu sayang kepada yang diciptakannya. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku, sama-sama kita melakukan apa yang diperintah Allah ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Zikir kita, puasa kita, zakat kita, kebaikan kita kepada orang tua dan lain sebagainya, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua kita, untuk berbuat baik kepada orang tua kita, sejatinya itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Ini banyak sekali yang terjadi sekarang ini. Orang-orang mohon maaf datang ke Padepokan berbicara kepada saya, Kang Udin, saya ini usaha selalu bangkrut, ditipu orang terus. Ini pasti saya karena ditutup rezekinya sama orang. Di dalam hati saya ketawa, tapi saya karena menghormati orang, saya hanya nggih begitu. Karena apa? Karena sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya itu bukan karena disantet orang, bukan karena ditutup rezekinya sama orang. Itu karena apa? Karena dosanya terhadap orang tuanya. Oleh sebab itu saya sering bilang, wes toh sampean kalau pengen hidupnya bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau pengen sampean itu rezekinya lancar, sampean itu pengen semuanya dipermudah oleh Allah, ya mudahkan orang tua begitu. Karena apa? Tidak akan pernah seseorang itu hidupnya bahagia. Jangan mengharap-harap hidupnya panjenengan bakal bahagia kalau sampai menyakiti hati orang tua. Karena apa? Karena ketika panjenengan menyakiti hati orang tua, mohon maaf, ketika membentak, sampean setelah membentak orang tua menangis terus sampean minta maaf, itu orang tua pasti memaafkan, tetapi sakitnya Masya Allah lebih sakit daripada melahirkan yang separuh nyawanya akan hilang. Masya Allah, jangan sampai sampean menyakiti hati orang tua. Ini luar biasa sekali balaknya atau dosanya, Masya Allah. Dan yang kedua, ketika seseorang ini hidupnya selalu sengsara, selalu saja menderita, kerja ditipu orang, sakit-sakitan terus menerus, terus yang diinginkan adalah amalan-amalan yang luar biasa atau jimat-jimat atau pegangan begitu. Ini nomor yang ke-40 tidak penting. Karena apa? Karena yang paling penting ialah ketika orang itu mendoakan orang tuanya. Ini banyak sekali yang terjadi. Jadi banyak sekali orang-orang yang di dalam hidupnya itu menderita, sengsara, tidak kaya, tidak bahagia, bukan karena tidak didoakan oleh orang tuanya. Jadi banyak sekali orang yang hidupnya sengsara, bertindak bagaimanapun selalu susah, sengsara, itu bukan karena tidak didoakan oleh orang tuanya, bukan. Karena apa? Karena anak itu tersebut, orang tersebut tidak mau mendoakan orang tuanya. Karena apa? Karena begini, seperti halnya ketika orang tua bangun malam mendoakan anaknya supaya kaya. Ya Allah, nanti anakku kalau sudah besar, saya ingin anakku jadi orang yang sukses, jadi orang yang kaya, mencari rezeki mudah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, Medan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu orang tuanya meninggal. Nah, doa yang disampaikan kepada anaknya ini seperti halnya galon air yang besar begitu menampung sebuah air begitu, yang nanti pada akhirnya oleh Allah insya Allah akan diberikan kepada anak tersebut. Tetapi karena anak tersebut tidak mau mendoakan orang tuanya, pada akhirnya doa yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya tadi tidak sampai kepada anaknya. Karena apa? Karena anak itu sendiri tidak mau mendoakan orang tuanya. Padahal ketika anak tadi mau mendoakan orang tuanya, itu seperti menyambungkan galon atau paralon besar tadi ke galon air yang besar tadi, sehingga sampai kepada orang tersebut begitu. Padahal sejatinya ketika seseorang anak mendoakan orang tuanya itu bukan hanya untuk supaya orang tuanya di sana di alam kubur bahagia, bukan hanya orang tuanya supaya bahagia, tidak. Tetapi ketika rahasianya ini, ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, itu nanti apa yang didoakan orang tuanya
akan sampai kepada anaknya. Karena setiap orang tua pasti mengharapkan yang baik, mengharapkan yang mudah, mengharapkan anaknya sukses, mengharapkan anaknya jaya, mengharapkan anaknya mencari uang mudah, tidak sengsara, tidak sampai belesatan begitu. Itulah yang diharapkan oleh orang tua. Tetapi mengapa anak bisa menjadi sengsara? Yaitu tadi, karena anak tidak mau menyambungkan, tidak mau mendoakan orang tua. Inilah rahasianya sebenarnya terjadi di kalangan saudara-saudara kita begitu, termasuk diri saya sendiri. Jadi oleh sebab itu sebenarnya banyak sekali, saya sering sekali bertemu dengan saudara-saudara saya, dengan teman-teman saya yang Masya Allah ada yang mempunyai sebuah perusahaan besar di wilayah Kediri. Beliau adalah termasuk orang yang terpandang. Dan ada juga saudara saya yang berada di Jakarta, atau teman saya, itu orangnya sukses sekali. Lalu saya bertanya kepada beliau, wong saya itu tahu kecilnya, saya itu tahu masa-masa beliau susahnya begitu, kok sekarang bisa kaya, itu bagaimana sih ceritanya begitu. Saya tanya ke beliau. Terus beliau menceritakan kepada saya bahwa beliau diberikan ijazah oleh salah satu kiai besar yang berada di Lirboyo. Beliau untuk mengamalkan bukan amalan yang membaca ya Fatah ya Rojak, meminta kaya kepada Allah, tidak, tetapi yang dibaca Allah ma'afirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini dibaca terus, dia ulang-ulang sampai 12.000 kali. Jadi ketika beliau ingin kaya, bukan meminta kaya kepada Allah, tetapi beliau mendoakan orang tuanya terus-menerus. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca Allah ma'afirli dunubi walidayya kama rabbayani shaghira, itu terus-menerus. Itu yang beliau sampaikan kepada saya. Jadi beliau mengatakan kepada saya, sebenarnya kesuksesan saya saat ini itu bukan karena kerja keras saya, tetapi doa dari orang tua saya dulu. Jadi banyak sekali saudara-saudara kita ini yang sukses bukan karena kerja kerasnya, tetapi doa orang tuanya dulu, yang ketika bangun malam dan mendoakan anaknya, pada akhirnya anaknya ini sukses. Ini alhamdulillah banyak sekali saudara-saudara kita yang seperti ini. Dan ini sering sekali saya mendengar sebuah keluh kesah begitu dari saudara-saudara kita yang datang ke tempat kami untuk sekedar ngobrol dan lain sebagainya. Beliau selalu bercerita seperti ini, hidup saya itu susah, hidup saya itu menderita, sengsara, ini pasti karena saya itu ada yang nyatet ini gitu. Ada yang nyatet ini, saya ini ada yang nutup rezeki, ada yang nyumpeti begitu ini. Terus ketika saya mendengar seperti itu, ya senyum-senyum sendiri di dalam hati saya, Masya Allah ini. Padahal Allahu a'lam bishawab, yang menurut hati saya ini bukan karena disantet orang, bukan karena disumpeti rezekinya oleh orang. Ini karena beliau ini melakukan dosa, yang dosa itu, jadi perlu saya tegaskan kepada saudara-saudaraku, ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan nanti di akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi ini perlu untuk dipahami. Tidak hanya, jadi jangan mengira kalau sampai melakukan dosa ini, alah nanti kalau saya sudah mati nanti baru saya disiksa sama Allah. Sekarang saya masih di dunia lah, akhirat itu mbuh nanti kapan, kan begitu. Ketika melakukan dosa ini, jangan sampean kira ketika melakukan dosa ini sampean santai-santai. Ada dua dosa yang tidak hanya nanti ditimpakan di akhirat, tetapi juga ditimpakan di dunia. Tidak hanya nanti sampean kita semua nanti kalau melakukan dosa ini disiksa di akhirat, tetapi hidup di dunia juga bakal kesengsara terlunta-lunta. Apa dua dosa itu? Yang pertama, dosa melawan orang tua. Jangan sampean kira ketika panjenengan melakukan dosa terhadap orang tua, bentak-bentak, nggak ngurusin, nggak open, ketika melakukan dosa seperti ini jangan dikira nanti alah dosanya nanti di akhirat. Enggak, dosa ini nanti juga akan saya terima di dunia, nggak bakalan hidup bahagia, sengsara. Saya sudah yakin ini, aku yakin Mas, yo bukan hati siapa ndak, aku yakin, saya yakin kalau orang melakukan dosa ini pasti bakal sengsara di dunia, yaitu dosa melawan orang tua, pasti hidupnya nanti akan sengsara. Yang kedua, dosa zina. Jangan dikira sampean kalau melakukan zina alah nanti dosanya di akhirat. Enggak, di dunia juga nanti bakal sengsara. Bakal sengsara kalau jenengan tidak segera bertobat kepada Allah. Jadi ada dua dosa yang tidak hanya ditimpakan di akhirat tetapi juga di dunia. Yaitu pertama dosa melawan orang tua, yang kedua dosa zina.
Ini untuk semua saudara-saudaraku, khusus saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk semua saudara-saudaraku. Oh iya, malam ini saya sedang asik santai ini di hutan. Kameramen megangin keju. Santai dulu ya, Masya Allah. Biar ngomongnya, ngecapraknya yang nggak berguna ini, tapi semoga saja walaupun yang keluar dari mulut saya itu barang yang tidak berguna seperti kotoran, tapi semoga kotoran yang bisa memberikan kesuburan untuk sebuah tanaman. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada manfaatnya ya wis anggap aja lelucon nggih. Biar ngomongnya enak, saya ngerokok dulu ini. Saya mau lihat saudara-saudaraku yang saat ini sudah hadir. Wah, Masya Allah, sudah ada 5.000, Masya Allah. 6.000 ya Kang? 6.000. Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Saudara-saudaraku semuanya ada 6.000, Masya Allah. Doa dari saudaraku ini 41 orang aja, Insya Allah. Kalau doanya benar-benar khusyuk diterima, apalagi yang 6.000 ini, saya mumpung banyak saudara ini. Wah, Alhamdulillah saya banyak saudara ini. Matur suwun, banyak saudara ini yang saya cari dalam hidup ini, yang saya cari persaudaraan. Itu kalau cari musuh itu alah gampang, itu aja jadi musuh. Tapi kalau kita cari saudara, kita perlu untuk datang, untuk mohon maaf memberikan makanan ataupun kita berbuat baik, itu harus kita lakukan. Cari musuh itu gampang gitu. Yang penting itu cari saudara begitu nggih. Itu yang paling penting. Alhamdulillah untuk malam ini saya nanti insya Allah akan menerima sebuah undangan dari orang-orang yang mengundang saya begitu. Insya Allah nanti saya yang terutama ini minta doanya dari saudara-saudaraku semuanya, karena saya tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya berjalan saja dijalankan oleh Allah. Maka yang pertama saya minta doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Semoga nanti ketika mendatangi orang ini, kalaupun ada yang berniat zalim, Allah melindungi saya. Dan juga saya berdoa untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sama-sama kita bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita bersolawat saja wis, itu saja. Karena apa? Saya selalu mengajak untuk bersolawat, karena kita hidup di dunia ini, kalau kita mau mengharapkan pahala kita nanti dibawa ke akhirat, ke alam kubur, kejauhan antara pahala dan dosa, kita lebih banyak dosanya. Kalau kita mau membandingkan pahala kita, puasa kita, sholat kita, dibandingkan 1 jam saja, 1 menit saja, nafas yang diberikan Allah kepada kita sama sekali tidak sebanding. Itu kok mau sombong sama kesolehan kita, mau sombong sama amal ibadah kita, kejauhan. Saya kok mau bangga, wah saya sholat, saya puasa, saya dakwah. Wong sholat puasa kita ini, ibadah kita ini dibandingkan dengan rahmat Allah yang diberikan kita bisa melihat ini saja, kita diberikan nafas 1 menit saja, semua sholat kita sama sekali nggak ada bandingannya, kok mau dibanggakan apanya, begitu loh. Jadi malulah kita kalau seumpamanya membanggakan sholat kita, merasa paling baik. Wes, semua orang baik, saya sendiri yang buruk. Semua orang itu baik, saya sendiri yang paling buruk. Jadi tidak ada yang sama sekali bisa dibanggakan, apalagi dibanggakan kepada Allah. Ibadah kita dibandingkan dengan rahmat Allah saja sama sekali tidak sebanding, apalagi dengan maksiat yang kita lakukan. Masya Allah, jauh sekali kalau mau mendapatkan surga Allah, kejauhan. Apalagi dengan dosa yang kita lakukan. Jadi ketika nanti menghadap ke Allah, cuma satu yang kita harapkan, itu apa? Syafaatnya baginda Rasulullah. Yang kita harapkan hanya apa? Hanya pertolongan dari baginda Rasulullah. Itu saja. Kalau mengharapkan pahala kita, kejauhan. Kecuali kita nanti dengan bersolawat ini, nantilah kita meminta kepada Allah dengan wasilah baginda Rasulullah, kita minta untuk diberikan pertolongan, itu saja begitu. Jadi selalu saya mengajak untuk bersolawat begitu. Ini pernah saya ceritakan seperti di pengijazahan Gus Samsudin Jadab. Jadi di pengijazahan tersebut saya pernah bercerita kenapa kok namanya ada Samsudin Jadabnya begitu. Jadi seseorang yang jadab itu bukan berarti seorang itu adalah wali atau apa, bukan. Jadab itu seseorang yang
pernah mengalami sesuatu yang ketika dilihat itu hanya seperti melihat Allah begitu. Jadi seperti orang gila, anggap aja gila lah begitu. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan di pengijazahan Gus Samsudin Jadab tersebut, saya ceritakan di situ bahwa ketika sedang membaca sholawat, jadi begini ya saudara-saudaraku, seseorang yang melakukan pengobatan, seseorang yang mendoakan orang lain, itu yang pertama harus menghilangkan keakuan kita, menghilangkan sesuatu hal yang kesombongan yang ada di dalam diri kita. Makanya kalau ada orang mau menjadi sebuah spiritualis, menjadi sebuah terapis, itu selalu berkata saya tidak bisa apa-apa, lalu bagaimana saya mengobati orang? Ya itu, seorang spiritualis, seorang terapis itu harus menghilangkan keakuan diri kita sendiri. Nah, ketika kita merasa tidak bisa apa-apa, itu nanti insya Allah kita akan dijalankan oleh Allah, atau gerakku adalah gerak batinku. Seperti halnya ketika kami dan beberapa rekan diminta untuk mendoakan saudara kita yang berada di Dawuhan. Di situ ada saudara kita yang terkena saraf kejepit begitu, nggak bisa jalan, sudah dibawa ke dokter, ternyata tidak bisa jalan. Lalu kita di situ membaca sholawat. Nah, ketika membaca sholawat itu ada dikerentek di hati itu pengen jalan ke belakang. Nah, ketika di belakang hati kita itu tertuju kepada pohon alpukat namanya. Nah, di situ tiba-tiba ingin sekali memetik pohon itu dengan membaca sholawat. Ya, dipetik saja. Setelah dipetik, maka di dalam hati mempunyai kerentek, insya Allah ini adalah obatnya. Nah, daun alpukat tadi direbus, lalu diminumkan orang yang sakit. Alhamdulillah sembuh. Jadi bukan karena kita itu bisa, tetapi kita dibisakan atau dijalankan oleh Allah. Ini yang perlu dipahami. Jadi insya Allah ketika menghilangkan keakuan kita, berpasrah diri kepada Allah, nanti Allah yang menjalankan diri kita. Tetapi memang setiap tingkah laku supaya mengerti tentang karepe rasa dan membedakan antara rasane karep dan karepe rasa, itu yang pertama memang harus belajar untuk ngeposnya rasa dulu, atau poso itu ngeposnya rasa, dan setiap tingkah laku sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Insya Allah nanti semuanya akan dijalankan oleh Allah. Nah, ketika di pengijazahan tersebut saya pernah menceritakan kepada saudaraku di channel pengijazahan tersebut. Nah, ketika membaca sholawat ini pernah di situ saya rasakan seperti diri ini nafas itu hilang, nafas itu seperti habis begitu. Jadi yang belajar tentang meditasi tasawuf di situ pernah saya jelaskan mencari nafas yang paling lembut di dalam diri kita, yaitu sholat daim, atau ketika keluar masuk nafas disertai dengan zikirullah, yaitu masuk nafas Allah, nanti itu ada penjelasan sendiri. Nah, ketika zikir Allah itu nanti mengikuti, merasakan dan mensyukuri nikmat nafas, nanti lama kelamaan nafas nanti akan seperti hilang, yang terdengar hanya suara detak jantung. Nah, ketika detak jantung tadi diikuti dengan zikir Allah, maka itu nanti akan, tapi ini perlu bimbingan ya, jangan diamalkan, ini hanya sekedar cerita saja. Nanti di situ akan seperti diri kita itu kalau di dalam sekarang itu apa ya, jadi ketika kita melihat gunung itu seperti yang terlihat bukan gunung lagi, tetapi yang menciptakan gunung begitu. Pada akhirnya seperti orang linglung lah begitu, tapi bukan linglung, tapi di hati itu selalu senang gitu, ketawa sendiri, senyum sendiri begitu. Jadi ketika mengamalkan itu, yang saya pernah ceritakan, yang mendapatkan ijazah dari salah satu yai di Nganjuk itu, nah ketika mengamalkan keluar masuknya nafas dengan zikir Allah itu, nanti lama-lama yang terdengar nafas ini seperti hilang, yang terdengar hanya suara jantung, duk duk duk. Nah, cara duk duk itu dibarengi dengan zikir Allah. Nanti ketika itu akan asma Allah tadi seperti mengalir ke seluruh tubuh, nanti tangan, kaki, rambut, semuanya nanti akan seperti berzikir Allah sendiri. Nah, ketika itu pernah tidak sadar atau dikatakan bisa pingsan lah begitu. Nah, ketika pingsan itu yang saya rasakan seperti berada di dalam tanah. Jadi yang dilihat kanan kiri depan belakang atas bawah itu tanah, atau saya itu sudah mati lah begitu. Nah, ketika sudah mati itu
Kalau kita di atas itu kita bisa melihat istri, bisa melihat TV, bisa melihat teman dan sebagainya ketika kita berzikir di atas. Tapi ketika kita berzikir di dalam tanah atau pendem, tanpa pendem, nah ketika kita di tanah atau kita bayangkan kita sudah mati saja, itu nanti pikiran benar-benar nol. Karena apa? Karena sudah tidak ada yang bisa dilihat. Yang dilihat kanan kiri hanya tanah, dan tidak ada yang bisa dipanggil. Jadi kita mau manggil istri nggak bisa, mau melihat siapa nggak bisa. Terus akhirnya di situ nanti pikiran jadi nol, sama sekali nol, wes sama sekali nol. Nah ketika nol tadi itu kita mau mengharapkan pahala kita untuk menyelamatkan diri kita tidak akan bisa. Apalagi pahala saya sama sekali tidak ada. Dosa iya gitu. Mau membandingkan antara pahala dan rahmat Allah kejauhan. Puasa saya mungkin, kalau yang pernah berpuasa saja, saya ini kalau nggak bulan puasa ya jarang puasa. Sholatnya aja ya entah diterima entah enggak. Nah ketika itu baru benar-benar nol. Nah di saat itulah yang bisa kita mintai tolong hanya baginda Rasulullah. Yang bisa kita panggil saat itu hanya baginda Rasulullah. Kita mau mengharapin pahala kita, aduh kejauhan. Wes, makanya itu saya selalu mengatakan kepada saudaraku, wes ayo penting sholawat, wes ayo sholawat. Yang penting sholawat begitu. Karena sholawat ini adalah jalan utama kita untuk mengetahui, untuk bisa tersambung dengan Allah. Karena untuk kita mengenal Allah, jalan utamanya ya hanya sholawat, karena yang tahu tentang Allah hanya baginda Rasulullah. Jadi wes monggo diamalkan sholawat saja, insya Allah dengan mengamalkan sholawat nanti banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan. Apa? Karena setiap doa yang kita baca tetapi tidak diawali dan diakhiri dengan sholawat tidak akan pernah sampai. Dan kalau orang senang baca sholawat, insya Allah walaupun dia belum belum berdoa pun sudah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah kekasih Allah, dan kalau kita senang membaca sholawat, insya Allah kita nanti akan dicintai oleh Rasulullah. Kalau dicintai oleh Rasulullah, pasti dicintai oleh Allah. Oke, ini ngecaprak saja, yang megang kameramen sampai keju. Insya Allah, rokok dulu biar ngecapraknya enak. Alhamdulillah. Sekarang saudara kita alhamdulillah semakin banyak. Kita hampir 9.000, Masya Allah. Dan alhamdulillah ini saya baca dari komentar sedikit saja guys, sebelum saya berangkat untuk menemui. Ini soalnya kita di salah satu hutan, nanti kita temui. Saya mau menghargai dan juga mengucapkan terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah komentar. Ini Masya Allah luar biasa. Mau komentar baik, mau komentar buruk, semuanya saya ucapkan terima kasih. Luar biasa wis. Biasa mau dikomentari baik atau buruk itu tidak masalah buat saya. Karena setiap seorang itu mempunyai pandangan masing-masing, tetapi yang paling penting adalah pandangan Allah. Tidak penting dicaci ataupun dipuji, sama buat saya, sama saja, tidak ada bedanya. Dicaci maupun dipuji itu sama, tidak ada bedanya. Kalau makanya saya sering bilang kepada saudara-saudaraku yang dinasihatkan oleh guru saya dulu, panjenengan kemanapun bawa kantong kresek. Kalau sampai dicaci, ambil cacian itu, masukkan ke kantong kresek, buang ke tong sampah agar tidak muncul sakit hati di dalam panjenengan. Kalau dipuji, segera pujian itu diambil, masukkan ke kresek, masukkan ke tong sampah. Karena apa? Karena dari pujian nanti bisa menimbulkan sifat ujub, riya, bahkan penyakit ain. Itu hati-hati, makanya jangan senang dipuji. Makanya saya sama istri saya itu, kalau istri saya itu muji, saya malah mulai ketar-ketir ini. Kalau istri saya muji, saya mulai ketar-ketir. Karena kalau orang muji, istri saya muji, ini pasti ada sesuatu yang diharapkan ini. Wah, yang sampai ganteng lah, ini pasti nanti ada yang minta. Wah, ini pasti mau minta sesuatu ini. Tetapi kalau istri saya marah, berarti minta untuk disayang. Jadi jangan senang dulu dipuji-puji. Santai mawon ya, santai mawon. Apalagi tentunya seseorang yang pernah belajar di pesantren, di situ paham tentang as-sofa, al-jafa, dan al-wafa. As-sofa itu belajar untuk membersihkan diri dengan zikir, dengan torekoh, dengan tidak berbohong dan lain sebagainya. Ini adalah as-sofa begitu. Nanti masuk ke al-jafa, dan nanti as-sofa, al-wafa, terus nanti al-jafa. Al-jafa ini dipuji dan dicaci sama begitu. Ini yang paling susah sekali. Ini yang paling susah. Ini ngomong mudah, tapi ngelakuinnya ini tidak mudah. Seperti ketika saya mengantarkan abah saya ke
Madiun untuk ceramah begitu. Nah, ketika ceramah ini, ketika naik ke atas ke panggung itu, beliau melihat di depan itu, di depan ceramah itu, di depan situ ada rumah. Nah, di rumah itu kami sebagai santri melihat di situ ada tulisan kiai saya itu namanya Abah Ihsan yang berada di situ. Di situ dituliskan Ihsan Gendang begitu. Masya Allah, mohon maaf. Jadi ada tulisan seperti itu ketika beliau sedang naik ke atas dan saya mendampingi beliau. Saya lihat di depan, pas di depan beliau sedang mau ceramah ini, di depannya sana di rumah warga itu ada tulisan Ihsan Gendeng begitu, Yai Ihsan Gendeng begitu. Jadi dikatakan Gendeng. Seketika itu maka saya bergerak untuk mohon izin untuk keluar sebentar untuk menghapus tulisan itu. Tapi kata yai saya apa? Jangan dihapus. Nanti kalau sampai hapus, yang nulis nanti tidak puas. Nanti yang nulis gak puas, wes beno. Yang penting hatinya senang gitu loh. Tidak apa-apa yang ngomong aja orang gitu kok gitu loh. Enggak apa-apa, jangan dihapus begitu. Masya Allah, luar biasa beliau. Tapi tentu saja kita tidak bisa seperti itu. Katakan gendeng ya marah. Tapi beliau Masya Allah luar biasa. Itulah kiai-kiai kita begitu yang memang sesuai dengan keilmuannya, tidak seperti saya terutama, Masya Allah. Dan sekarang Masya Allah sudah berapa ini Mas? 10.000. Saya mau membaca komentar satu kali saja ya, satu kali baca komentar. Ini mumpung sedang ngecaprak nyantai di atas mobil. Dari Ida Agung, Assalamualaikum Ida Agung. Beliau berkata, setan belek kepret baik Gus, insya Allah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Mohon doanya panjenengan. Assalamualaikum Gus, semoga kita dilindungi sama Allah dan dijauhi larang-larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan guys selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Samiran Miran. Assalamualaikum Samiran Iran. Dari saudara kita yang di bawah ini dari Ida Marsha. Assalamualaikum Ida Marsha. Beliau bertanya, ini sebuah pertanyaan. Gus, saya minta ilmu untuk memperlancar rezeki. Masya Allah, ini ya. Dari Assalamualaikum Mbak Ida Mirsa ini. Assalamualaikum. Jadi amalan atau ilmu untuk mempermudah rezeki itu saya dapatkan dari Yai Hamid. Beliau memberikan ijazah kepada saya, bukan sebuah bacaan, bukan sebuah amalan, tetapi sebuah tindakan atau sebuah perlakuan atau kelakuan. Beliau berpesan kepada saya, Le, itu beliau kalau manggil saya itu Le, lek jenengan purun usahane jaya, yang pertama niku jenengan kedah romantis sayang kepada istri begitu. Jadi bahasa Indonesianya itu, kalau kamu sebagai seorang lelaki ingin usahanya itu jaya, yang pertama harus bisa membahagiakan istri. Membahagiakan istri itu tidak harus dengan uang, tetapi dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik. Jadi beliau memberikan ijazah kepada saya, kalau nanti seorang lelaki panjenengan pengen usahanya jaya, yang pertama harus bisa menyenangkan istri. Menyenangkan istri itu tidak harus dengan uang, dengan perkataan yang baik, dengan perlakuan yang baik, itu sudah menyenangkan istri. Insya Allah nanti usahanya jenengan akan jaya begitu. Alhamdulillah hujan ini sayang. Ini hujan. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, terutama Mbak Isa Mirsa ya. Ya ini tapi yang megang harus laki-laki ya. Jadi untuk Mbak Isa Mirsa, kalau panjenengan sudah berkeluarga, kalau panjenengan pengen usahanya itu jaya, rezekinya lancar, yang pertama rumah tangganya harus harmonis. Karena ketika seseorang sudah berumah tangga, itu bukan kamu dan saya, tetapi kita. Jadi kalau mata air itu dua menjadi satu, maka akan sangat deras sekali rezekinya mengalir. Tetapi dengan satu syarat, tentunya harus ridho biridho. Suami ridho dengan istri, istri ridho dengan suami. Jadi istri menerima kekurangan suami, suami menerima kekurangan istri. Insya Allah ini nanti rezekinya lancar. Karena ketika dua orang menikah itu rezekinya akan double, akan deras. Tetapi tentunya harus ridho biridho, supaya air yang mengalir tadi tidak terhambat. Terhambatnya tadi karena tidak ridho, marah, jengkel, gelutan, nesuan. Makanya kita orang Jawa ini selalu dikatakan ojo gelutan, wong gelut iku ngedohno rezeki. Itu benar, itu benar. Jadi orang kalau berantem, marahan, nesuan, itu seperti mata air yang tersumbat oleh kotoran. Pada akhirnya rezekinya tidak bisa lancar begitu.
Ini cuma sedekah. Karena ini hujan, masya Allah, hujan ini rahmat dari Allah, kita syukuri saja. Kita hujan-hujan kita datangi. Ye. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa? Tidak usah, ini situ aja. Tidak apa-apa, aman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Insyaallah. Ini orang ngundang, bukannya ngundang ngopi atau apa, malah ngundang di hutan ya. Padahal siapapun, saya katakan siapapun, saudara-saudara kita yang mau datang, entah mau apa-apa saja, silahkan. Tidak harus pasien, tidak harus apa, orang datang ngopi-ngopi di Padepokan, semuanya kita terima dengan baik. Pengen apa, pengen ngobrol, ayo gitu loh. Ini malah ngajak di hutan gitu loh. Insya Allah. Insya Allah jalannya Kang, licin Kang, hati-hati Kang, licin. Allahu Akbar. Ini ada orang nggak sih? Kalau nggak ada pulang ya ini. Insya Allah. Bila hati-hati, lihat kanan kiri. Undangannya ini bener nggak gitu loh. Kalau nggak bener kita pulang aja. Oh itu Kang, itu. Banyak orang Kang, sana itu. Kelihatan nggak Kang? Allahu Akbar. Tuh, banyak orang itu. Tuh. Insya Allah Kang. Nanti aja lah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sarifi salas masyhud wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sinta jalan jatkan masjid masjidkan bayakun kun bayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Niatin senamat kaji timbulan selamat timbulan Muhammad sirahku kabatullah rahmat kerajaan posibel penyitaan apa nyukutan apa sama kota tuman. Akhirnya pertanyaan nasib masa tempat yang dibawa dan panas ya Allah ya Rahmanirrahim. Kalau ada yang mendengar saya nasib kang ini Muhammad Nabi akhir zaman amin. Sabar. Bengok. Ya sampai ngundang saya jauh banget, saya di pinggir jalan sana. Terus sampai di sini, tidak ada yang jemput saya ke sana. Ngundang suruh cari, yang ngundang itu datang, jangan yang diundang suruh datang. Itu loh. Sampai ngundang saya, dia datang ke tempat saya jemput, begitu loh. Sampai ngundang saya suruh datang. Punya sopan santun enggak? Bukan orang Jawa paling sama ini. Aneh. Terus saya live ini, kayak ngomongnya sopan. Awakmu guruku tak jemput. Sampai yang ngundang saya kok. Jangan janji teko ya teko. Mbok ya Allah Akbar. Mbok yang ngundang ini warung kopi. Apa iya kan Kang? Saya itu kalau setiap orang yang datang, siapapun datang ke tempat saya hormati. Tidak mungkin sama datang ke rumah saya
saya kata-katain kayak tadi itu nggak mungkin, wallahi demi Allah, saya nggak pernah. Sampean datang ke rumah saya saja, ngomong baik-baik, ayo apa yang mau dibicarakan, ngoten. Saya sudah, sampean sudah ngundang saya sudah datang, masih misuh-misuh, masih nesu-nesu. Malah dakwah piye maksudmu? Yang dakwah siapa, saya cuma ngomong. Ini. Santai-santai. Iya. Boten maksud saya, jenengan kalau datang ke tempat saya, itu loh saya hargai, saya hormati panjenengan, begitu loh. Lah sampean ngundang saya sudah malah bengok-bengok. Undang awakmu ki enggak golek apik, golek patimu. Mati di tangan Allah, bukan di tangan sampean begitu. Aku iso mateni kowe. Yang bisa membantu saya tanya Allah. Rene. Ini sabar, sing sabar. Wong kejenis sun-suan. Iya. Orang itu mbok ya, jangan nurutin hawa nafsu. Nggak ada ceritanya orang nurutin hawa nafsu itu hidupnya enak, itu nggak ada. Wong nesu-nesu akhirnya bunuh orang, masuk penjara. Orang yang nurutin hawa nafsu pasti hidupnya susah, sengsara. Stop. Yang Rene. Iya. Ya, saya kesini tuh loh. Ngenteni pirang-pirang anu, diundang jam piro? Innallaha kopi jaluk iki. Kowe iki tak jaluk ngomong ora jaluk kopi rene iki. Sabar. Innallaha ma'asabirin. Wong sing sabar. Orang sabar itu disayang sama Allah, gitu loh. Sing sabar, sing sareh. Iya, saya ketawa ini karena sampai ngomong roka-roka habis tadi loh. Saya enggak bawa. Gitu loh. Sing sabar gitu nggih, sing sabar. Orang dengerin sik to Kang sik. Orang yang sabar itu yang disebut orang yang sakti. Wong sing sabar itu wong sing sakti. Wong sing paling sakti itu wong sing sabar gitu loh. Kalau saya nggak sabar, tapi saya pengen jadikan itu sabar. Gitu loh. Wong sing sabar itu bukan yang bisa ngalah-ngalahin musuhnya, bukan. Yang tidak bisa dimusuhi. Iya. Sabar. Mau adu ilmu jangan kayak anak kecil, lempar, jejel. Sampai kan di tua. Kalau sampean meragukan tentang keilmuan, ya sampean buktikan saja sudah, begitu loh. Ya, wes. Oh, jane golek pati kowe Ndak. ini. Kok kene lek golek pati kene lho kene. Ndak. Mati hidup itu buat saya di tangan Allah, bukan di tangan makhluk, gitu loh. Ya. Siapa yang ngenyek? Saya ndak. Kamu kudune linggo. Ndak terus? Gue di alas ngene ta. Memang sengaja tak undang nang alas. Ya. Patimu ben gak roh wong, ben gak roh santrimu. Ya. Saya tak. Jangan. Ini urusannya sama saya. Iya. Urusannya sama saya, wes. Mau sampean juga nggak berani nunjukin mukanya gitu kok dadak belagu loh. Ya wes. Yo kalau tamatiin terus dibuka ya percuma, saya tok yang tahu, wes. Gini aja wes. Wes. Sekarang saya datang, ya wes. Sampean maunya gimana ini? Wes siap mati. Saya mati hidup itu saya serahkan sama Allah. Tapi aku sama mateni. Iya, kalau saya mati buat saya. Gini. Sabar Mbak, sabar. Iya, saya kesana sendiri, santai. Jangan megang-megang saya, ya. Jangan megang saya. Saya kesana sendiri bisa. Iya. Ini maunya gimana? Iya. Ini saya duduk di mana? Ini apa ini hewan ini? Hewan apa ini? Nih. Enggak usah alasan macam-macam. Nah itu, loncat tuh. Iya, saya kesini. Nyakot kowe lho. Yang jelas itu loh. Saya disuruh gimana? Oh, no. Iya. Saya duduk di sini. Sampeyan takok. Ih, sabar. Terus ngundang jauh-jauh. Yo, rokok nggo dhewe ngono terus piye? Itu kembang-kembang tuh banyak tuh. Saya suruh duduk di sini. No. Telepon. Iya. Nggih, Pun. Saya duduk di sini. Saya pengen kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Saya pengen kita itu ngomong yang baik-baik dulu, gitu loh. Maksud tujuannya panjenengan ngundang saya ke sini itu ada apa? Paten. Kayak itu. Kalau saya sudah mati ya nanti biar mati di tangan Allah. Wes toh gitu loh. Sampai kenapa kok nafsu sekali pengen saya mati itu kenapa? Pegel kenapa? Kanca-kancaku campur kontene. Siapa gitu loh. Kabeh pateni. Enggak, saya enggak pernah. Mati kabeh kae. Rasa biang. Terus
Kok kamu Santai Kang, santai. Jangan semena-mena, nanti saya pengen ngobrol dulu. Saya pengen ngobrol dulu. Saya diundang ke sini bukan hanya saya menerima undangan panjenengan ke sini bukan hanya untuk adu ilmu apa kuprat itu ndak ngerti saya. Saya datang ke sini menerima undangan panjenengan karena saya ingin bersilaturahmi ngomong baik-baik dengan panjenengan gitu loh. Pengen ngomong baik-baik gitu loh. Untuk ngomongmu, entek ngomongmu. Iya. Jadi sampean itu punya kebencian dengan saya itu kenapa gitu loh. Saya lo ndak pernah ganggu sampean gitu loh. Saya ndak pernah. Kalau sampean ada yang mungkin tidak cocok datang ke tempat saya, datang kepada bukan saya. Ayo, apanya yang tidak pas dengan diri saya perbaiki. Pasirku ku tambani. Kenapa kalau tentang pengobatan kenapa? Ya nyapa kok tambani? Saya itu ndak bisa ngobatin orang, wong saya aja sakit. Mereka datang itu santai dulu, santai. Jangan ngomong ngono lah. Di rumah ada mengakah isin. Iya, orang datang ke rumah itu untuk silaturahmi, untuk apa namanya saling mendoakan, itu saja. Apa loh? Terus kalau ada kesalahan, saya kesalahannya di mana? Ya, di tempat kita itu, di tempat saya itu semuanya sudah ada, begitu loh. Gitu loh. Jadi ya gini saja, wes gini. Kalau memang ada yang nggak baik kan bisa dibicarakan. Saya nggak baiknya di mana? Ayo. Sampean pengen saya nggak melakukan apa, ya wes nggak saya lakukan. Api kanggumu, tapi nggak kanggune anggrang seton. Itu begitu bukan solusi. Jadi kalau orang tangannya sakit itu diobati bukan dipotong. Ayo, sampean pengen saya nggak melakukan apa, nggak saya lakukan wes. Saya nggak, sampean yang nggak suka, yang sampean komplain, yang tidak suka saya tampilkan apa, di situ tidak akan pernah saya tampilkan, tidak pernah saya. Itu namanya bukan solusi. Itu bukan solusi. Itu sampean iri saja, itu nggak benar itu, gitu loh. Masa orang ngerti lah, awam tak undang rene kan apa? Terus apa? Mau apa? Orang ngerti ya awakmu. Enggak. Ngomong. Jaluk sukmomu. Lah. Sukmo apa sampean itu ngomong apa lah? Undang Itu ning kene ndene artine. Undangmu gak ana artine ning kene. Kene nanti aji. Iya masalah buat saya mana masalah. Saya sudah berani, ya saya sudah berani tampil di Dumai, berarti saya sudah siap untuk dikomentari, tetapi komentar yang baik. Saya sudah saya sudah siap mau sampean komentari, mau sampean hina, saya siap, tetapi jangan sampai menyinggung tentang keluarga saya, jangan sampai menyinggung. Kalau sampean komentar silahkan, gitu loh. Saya siap untuk dikomentari, tetapi sampean kan bisa komentar yang baik, bisa kan sampean ngomong yang baik, gitu loh. Sampean kalau ngomong yang buruk, nggak boleh itu, nggak boleh, jangan disetting, nggak boleh itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengerin saya dulu, dengerin saya dulu, jangan marah-marah, jangan kebencian sampai menguasai diri ini panjenengan, jangan sampai begitu loh. Sesuatu yang baik ya disampaikan dengan yang baik, begitu loh ya. Kita ini kan wis terlanjur ora ati, Din. Lah. Bahasamu nggak panggah ngono kayak. Enggak, kalau ini kalau di agama saya, kalau dengan cara yang baik itu berarti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kalau cara yang buruk berarti sampean niru setan, begitu loh. Sampean tuju itu yang sampean yang dicontoh itu Abu Lahab apa baginda Rasulullah, gitu loh. Gitu loh. Ngerti ya? Kowe tak undang rene tak urip patimu, Din. Ora takon ceramah ning kene. Iya wis, sekarang maunya gimana wis? Monggo sak karepe sampean ya. Aku ngerti kowe ngundang. Enggak. Coba diajeni kowe. Enggak apa-apa nih. Ayo. Santet kebal. Apa-apa kebal tapi ora akan buka kuwi. Buat sampean semuanya. Mati kowe ning kene. Kenapa kok gitu? Semua orang sampean itu kan mati gitu. Allah. Iya wis mati ning kene. Ini apa-apa main fisik ini. Belum sudah main fisik ini. Saya kalau main fisik pulang loh ini. Kalau main fisik saya pulang loh ini. Sekarang sampean kesini kan meragukan tentang keilmuan. Ya sampean buktikan keilmuan sampean untuk nyerang saya dengan keilmuan bukan dengan fisik. Tak bukti nih. Enggak usah main fisik. Ayo. Mati kowe. Yo, janji jangan main fisik. Ya. Ngerti sampean? Ini tentang tas keilmuan. Sampean punya ilmu sanad saya. Ngerti? Kalau sampean meragukan keilmuan saya, sudah paham kan sekarang? Tapi enggak usah main fisik gitu loh. Jangan kayak preman, sampean ini
dukun gitu loh, bukan preman. Ayo wes, ayo. Saya sekarang diam wes. Mama nggak ada artinya buat kamu. Ayo, tok nek kuwabeh ilmu santet sing sampean duwe. Kabeh sampean ndak ragu. Tidak penasaran. Allah Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Mati udin. Muhammadin Nurizati Masri Sarif fi Sayyidil Asma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadin Sayyidil Asma'i wa Sifati wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Jati wa Sri Sarifi Sayyidil Asma'i wa Sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuri Jati wa Sri Sarifi Sayyidil Asma'i wa Sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuril Yati wa Sri Sarifi Sayyidina Kayak fisik kayak. Allahumma salli wa Jujur aku sama aku. barik ala Sayyidina Main fisik kayak. Mati. Sayyidina Asma'i Sifati alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Sasumadani, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Agisni wa Midani fi Qadai hajat wa yaqadi al-hajat ya qadi al-hajat wa yaqadi al-hajat wa yaqadi al-hajat wa yaqadi al-hajat wa yaqadi al-hajat. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya minta ya Allah kekuatan tembus sekilan ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh ya Kutuba Rabbani, ya Samadani, ya Mahbub Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Agisni wa Midani fi qadai hajati wa yaqadi al-hajat wa yaqadi al-hajat. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, 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 Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, 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 Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jabbar, Allahu Jabbar, Allah Jadil Jabbar, Allah Jabbar, Allah Jabbar, Allah Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadil, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah, 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 Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah. Alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Khusus Sabadudi, ya Mahmud Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammad Sa'adul Qadir Ajis wa Midani fi qadai hajat wa ya Allah Jabbar, Allah Jadil Jabbar, Allah Jadil, Allahu Jabbar, Allahu Jadil Jabbar, Allah Jadirullah,
Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadir, Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadir, Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah, Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadir, 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 Allahu Jabar, Jabarullah Jadir, Allahu Jabar, Allahu Jadir 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 Jabarullah Jadirullah, 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 Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah, Allahu 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 Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Muhammad ya Muhammad Sayyidina Sahabul Qadir Jalan Agis wa midani fi qadai hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahbubas Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai ya al hajat ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya khusus Samadoni, ya Mahbubas Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajat ya al hajat. Allahu Jabarullah Jadirullah, Jabar, Allah Jabarullah Jadirullah, Jabar, Allah Jabarullah Jadirullah, Allah Jabar, Allah Jabarullah Jadirullah, Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadir, Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah, 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 Allahu Jabar, Allahu Jadir Jabarullah Jadirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni wa midani fi qadai hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibar ya barokahnya Tuhan Abdul Qadir Jailani. Semoga hadir saya meminta ya Allah asma kurum, ya Allah saya meminta asma kurum ya Allah. Inna amruhu idza arada san ayyakul kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakut biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahbubas Subhani, Aba Muhammad Sayyidina Jailani agisni fi qadai hajat wa yaqadil hajat. Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokah Abdul Qadir Jailani. Kata-kata saya minta semoga ya Allah. Bismillah ya Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadoni, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil Allahumma salli ala sayyidina Syekh Wasaqalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Somadoni, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin Sayyidina Abdul Jailani agisni wa amidani fi qadai ya Mahbubas Jalan kulu kita kaku. Allah salli ala sayyidina.
Saya kasih kita para penonton semua tadi. Ya Muhammad, ya Nabi Aba Muhammad, Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam. Agisni Hamidani fi qadri hajati. Wa ya tingsun amat tekaci timbulan Rasul timbulan Muhammad sirah buka baitullah rambut kuraci banyutan anak banyu kota anak kuasa buka kalung hingga akhir batan manik besar atau makanan dua apa boleh panis yahu ya roh Muhammad nabi akhir zaman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh ya kutuba rabbana wa sesungguhnya Siti Aba Muhammad Sa'abul Qawada Setan Midani Mentak nih susah nih Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mundur, Allahu Akbar. Mundur, Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa la hawla wa la illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mundur, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah akbar, haula wala quwwata illa billah. Allah salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mundur, Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur, Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaku, Allah Akbar. Insyaallah. Sudah ada yang lari tadi, Kang. Ada yang lari. Insyaallah. Biarkan aja deh. Iya. Saya mau ambil ini apa ini? Kaku amat. Dapat rampasan nih. Sabuknya ngeri amat, Mbah. Sabuknya. Ini kalau saya copot telanjang nanti. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Walayata lataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ha mim ha. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam diri orang-orang ini. Allah, innama amru yang fayakun subhanahu kun fayakun. Allah Akbar. Alhamdulillah. Undang jauh-jauh cuman untuk seperti ini aja, insyaallah. Orang kalau sudah dikuasai nafsu seperti itu, insyaallah. Insyaallah. Sebenarnya tidak apa-apa sih. Mereka mencaci, mereka komentar, mereka seperti apapun, tidak masalah sebenarnya, karena itu bisa jadi adalah orang-orang yang memang ditugaskan oleh Allah, yang memang untuk menguji kesabaran kita begitu.
Bisa jadi itu mereka semua adalah orang-orang yang memang ditugaskan untuk menguji saya. Jadi sebenarnya tidak masalah, tetapi kasihan mereka sendiri itu saja. Kasihan dan perlu untuk dikasihani begitu. Makanya ya sudah lah, insya Allah mereka pingsan, dan nanti pun juga kalau pandangan semuanya mungkin masih dengar apa yang menjadi perkataan saya, insya Allah semuanya dengar. Yang ada yang kaku, ada yang ini, mungkin semua bisa dengar bahwa ketika panjenengan di dalam hatinya panjenengan mau beristighfar, membaca istighfar sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah sampean bisa gerak sendiri, bisa jalan sendiri, insya Allah. Monggo kersa terhadap panjenengan sendiri ini semuanya. Dan untuk semua saudaraku dimanapun berada, yang pertama, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Tidak usah ditakuti. Selama kita berpegang teguh kepada tali Allah, tidak ada suatu hal apapun yang mampu menyakiti diri kita. Karena apabila kita berisi selalu mengingat Allah, insya Allah semua gangguan Allah Akbar, kakek saya kaku. Ini kaku masih bisa ngomong. Sampean aja nesu-nesu tambah kaku malahan. Kan wis tak colno, tinggal sampean nanti kalau pengen gerak ya baca istighfar banyak-banyak dalam hati. Istighfar itu istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya, baca terus menerus, nanti bisa gerak sendiri insya Allah nanti. Wes, saya tidak mau berdebat dan sama marah-marah aja tambah. Intinya untuk semua saudaraku dimanapun berada, dengan semuanya tidak usah takut dengan yang main dukun santet, tidak ada. Tidak usah takut. Takut hanya kepada Allah. Ilmu-ilmu seperti itu seperti angin. Gelas itu nggak mungkin memasukkan angin kalau dia berisi air, maka kita harus berisi. Kita diisi jangan hanya dengan makanan dan minuman yang bersifat zahir, tapi juga batin kita diisi. Karena apa? Karena kekuatan sihir itu hanya angin saja. Jadi yang terpenting ialah diri kita selalu diisi. Isinya dengan apa? Dengan zikir. Zikir adalah makanan batin. Yang penting istiqomah. Istiqomah, insya Allah nanti lama-lama batin kita akan hidup. Dan yang kedua, panjenengan kalau ada hajat keinginan tidak usah datang kemana-mana. Datang ke orang tua. Pertama doakan orang tua, itulah sebenarnya adalah doa yang paling mustajab itu dari orang tua, bukan dari dukun dan lain sebagainya. Oleh sebab itu selalu minta doa orang tua, cari ridhonya, insya Allah itu adalah doa yang paling utama. Insya Allah saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku dimanapun berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.